Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil murtada wa ala alihi wa ashabihi ahli as-safa wal ridha. Amma ba'du. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Yang saya hormati, Allah muliakan ayah ruhani kita, murabbi arwahina, al-arif billah, Syekhina al-Fadil, Abuya, serta Inya dan Umi, ke seluruh putra-putra kesayangannya yang sangat saya cintai, juga para cucunya yang saya hormati dan Allah muliakan, para pejuang MPTT, para wali Nangro dari seluruh provinsi, kabupaten, terlebih Wali Nangro, Jakarta, Tengku Khairun Nas, juga para kiai, rekan saya yang amat saya cintai, Kiai Haji Amsari, alhamdulillah dari Sulawesi, beliau selalu hadir. Juga rekan beliau yang selalu mendampingi, yang saya hormati dan Allah muliakan, juga Kiai dari Sumatera, Bapak Kiai Haji Ruslan Malik, dan Bapak Doktor yang ada di sampingnya. Ini semakin membuat cahaya MPTT semakin bersinar terang di Sumatera. Bukan tanpa alasan, memang ruh beliau itu sudah ketemu dengan Abuya di alam ruh. Kita semua ruhnya berada di belakang Abuya di alam ruh. Kalau tidak mungkin kita bisa menjadi pengikut beliau, menekatkan beliau, dan tidak mungkin setentram tapi kita tentrem bagaikan anak-anak ayam pada rangkulan induknya. Mudah-mudahan di yaumil kiamat kita bisa didekap oleh Abuya kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, nisbah bainal Isra wal Mi'raj, penisbatan perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita menggambarkan tentang perjalanan thariqah. Nabi Musa
alaihissalam pernah meminta kepada Allah ingin melihat Allah jahratan, ingin memandang Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini." Qala lam tarani walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق سبحانك وأنا أول المسلمين. Tatkala Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertemu dengan Allah setelah mengadakan perjanjian, menurut ulama, sebelum Nabi Musa bertemu dengan Allah, beliau diberikan tarbiyah untuk berpuasa selama 40 hari. Jadi seorang Nabi pun ditarbiyah puasa, salah satu jalan untuk membersihkan ruhaniyah. Untuk pertemuannya itu Nabi Musa ditarbiyah berpuasa. Maka orang yang ingin usul ke Allah harus ditarbiyah. Nabi Musa ditarbiyah oleh Allah. Maka tidak mungkin ada seseorang yang bisa usul kepada Allah tanpa ada tarbiyah dari seorang muslim. Nabi Yunus ditarbiyah bertakhnis sebelum turun Iqra. Wa kallamahu rabbuh. Lalu Allah mengajak bicara Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang diminta oleh Nabi Musa, aku ingin memandangmu ya Allah. Qala rabbi arini, ya Allah, perlihatkanlah aku. Ini permintaan dari seorang nabi yang mendapatkan gelar azim. Puncak daripada ibadah ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa memandang Allah. Amin. Nanti ayat dan hadisnya kita kaji bersama. Jadi apa yang dibimbing dunia ini supaya kita memandang Allah. Hakikat nanti yaumil kiamat di dunia itu dengan usaha. Bahasa Abuya, ingat Allah adalah lupa selain Allah. Lupa selain Allah itu zikir namanya. Kalau masih ingat kepada selain Allah itu belum. Tapi mudah-mudahan kita jangan capek, jangan lelah. Arjan wa mudasiron, kata Rasulullah, pincang pun terus jalan ruhaniyah kita, semangat kita ingin usul sampai kepada Allah di dunia, di akhirat insya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, lantaran engkau tidak akan bisa melihatku ya Musa
Walakin unzur ilal jabal, coba kamu pandang itu gunung Tursina, fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Jika engkau memandang, melihat itu gunung tetap pada tempatnya, engkau akan melihat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Allah ingin menampakkan keagungannya, ja'alahu dakka, gunung itu menjadi lebur. Wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa langsung sa'iqa, tidak sadarkan diri. Ini yang akan kita kaji, kupas sedikit, tentunya dengan keberkahan ruhaniyah mulia semua. Semoga kita semua mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Allah menampakkan keagungannya, baru akan itu gunung sudah lebur. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita yang amat kita cintai. Kalau saya tadi makan dengan mulia, alhamdulillah, dirahmati saya, dikasih sayang mulia supaya makan bareng-bareng. Alhamdulillah, sama wa ta'atan. Saya bilang memandang wajah mulia aja udah enak banget, apalagi memandang wajah Rasulullah, apalagi memandang wajah Allah, memandang wajah orang yang makrifat, teduh hati ada, tentrem, bahkan gak ingat pulang. Kita semua gak ingat pulang ya. Cuma kalau lama-lama di sini kesian, biaya makannya berapa? Makannya mewah-mewah semua. Sekalipun badan kita nanti pulang masing-masing, tapi ruhannya kita tetap di hadapan Buya di bawah. Amin ya Rabbal alamin. Kata Ibu Fadilah tadi, kita ingin tambah baik pulang dari sini. Memang itulah ciri dari lezatnya ibadah. Orang lain memandang kita seakan ada akhlak Rasulullah pada diri kita. Maka murid-murid Imam Asy'adzili, di antaranya Abu Abbas Al-Mursi, memanggil gurunya ya Rasulullah. Buat orang yang tidak mengerti thariqah, telah menjadikan Imam Asy'adzili Rasulullah, itu tidak paham. Karena Abu Abbas Al-Mursi melihat pada diri gurunya Imam Asy'adzili semuanya mirip dengan Rasulullah. Kasih sayangnya lalu terlontarlah dari kecintaan yang dalam tadi. Dia berkata, menegur gurunya, ya Rasulullah, kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan memandang guru seperti itu, lalu saya habis makan dan sambil jalan ngomong sendirian, oh Mas Joni kedengar atau enggak? Ya Allah, di mata memandang wajah Abu ya. Ini kan kita cerita sesama murid ya. Mungkin buat orang yang nggak ngerti ini muji-muji berlebihan, nggak ngerti lagi Pak. Saya ngomong dalam hati, apalagi wajahku ya Rasulullah. Sebab kalau nggak cinta, Abu Jahal melihat wajah Rasulullah tetap aja benci, betul? Kalau nggak cinta, Abu Jahal nggak besar. Muhammad disebut majnun, Nabi-nya disebut gila, Abu Lahab itu nggak cinta. Alhamdulillah kita dikasih cinta dengan Rasulullah dan mengenal ajaran Rasulullah melalui bimbingan guru kita. Lalu Nabi Musa alaihi salatu wassalam
insan. Dan ulama-ulama ahli sunnah memahami ayat ini bahwa Allah bisa dipandang. Banyak ayat Al-Quran yang memperkuat itu, qorinatul ahadis, hadis-hadis yang menjadi qorinah untuk makna ayat tadi bahwa Allah bisa dipandang. Mana pendapat ulama bahwa lan taroni, menurut ulama usul, kita harus lari dulu kepada ilmu syariat. Ini menandakan bahwa thariqah kita, syariatnya digarap, kita lakukan, thariqahnya kita amalkan, hakikatnya kita pelajari. Mudah-mudahan tinggal ma'rifatnya Allah turunkan sempurna. Mari kita kaji dari ilmu usulnya dulu, bahwa kalimat la tufidu tawkid dan nafi wala at-ta'bid. Harfu nafi yang menasabkan kalimat fi'il mudhari itu, dia tidak memiliki makna takkid di dalam penafian. Karena tidak memiliki makna takkid dalam penafian, jika kita berkata lan aquma, saya tidak akan berdiri, maknanya sama dengan lafaz la aqumu, saya tidak berdiri. Tidak ada makna lebih di situ. Lan aquma menurut ahli sunnah wal jamaah, Tajuddin Subki, ahli usul, Abdurrahman Al-Iraqi, Imam Samsul Jalal Al-Mahalli, Imamul Haramain, Ibnul Hajib dalam mukhtasarnya, Tajuddin Subki dalam sarah mukhtasarnya, kitab I'anatul Talibin, bukan I'anatul Talibin fikih ya, usul fikih, murid daripada Imam Al-Mahalli. Dan saya yakin di sini usul fikih dikaji bahwa lalu tidak memberikan makna kepada kaki dan nafi, dan tidak juga kepada ta'bid. Maka artinya lantaroni jangan diartikan gini, kamu tidak akan melihat aku ya Musa sampai kapanpun. Jangan diartikan begitu. Sebab sampai kapanpun dari dunia dan akhirat itu ngandung kepada makna ta'bid. Ada memang orang-orang Mu'tazilah wa man za'ama khilafan liman za'amahu di dalam Jam'il Jawami. Memang ada ulama yang menduga bahwa Allah memberikan faedah kepada ta'bid. Tapi ketahuilah, jika kita mengaji kitab usul fikih, ada kalimat za'ama menandakan pendapat itu dhaif. Dugaan. Memang ada mereka mengeluarkan bahwa langit ta'bid, misalnya la yakhluquz zubaba, itu patung-patung yang dijadikan Tuhan sampai kapanpun tidak akan pernah mampu menciptakan laler. Satu dari. Yang kedua, la yakhliqallahu wa'dah, sampai kapanpun Allah tidak akan ingkar janji. Bukankah itu makna lan tadi? Dijawab oleh ahli sunnah, lan di situ tidak memiliki makna tadi. Lalu patung tidak mampu menciptakan zubab, bukan makna itu didapatkan oleh lan, tetapi min amrin kharijin. Sebelum kedatangan elang, akal kita sudah berkata patung tidak akan pernah mampu menciptakan laler. Jangankan menciptakan laler, menciptakan dirinya sendiri aja tidak mampu.
Betul lah, betul. Maka orang di situ tidak memiliki makna taklid, sementara adanya makna taklid itu dipahami oleh akal kita. Contoh lagi, la yakhliqallahu wa'dah, sampai kapanpun Allah tidak akan pernah bertentangan akan janjinya, selayak janji bertentangan dengan janjinya, itu pun bisa dipahami oleh akal kita. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Oleh akal sudah dipahami tanpa adanya lam. Akhirnya lam taroni, Allah tidak bisa dipandang jahat di dunia saja. Maka menurut ilmu tauhid, di antaranya Ummul Barahin, seorang nabi tidak akan meminta sesuatu yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu itu sudah diminta oleh seorang nabi, maka yang dimintanya adalah sesuatu yang layak dan indigo, boleh dan bagus. Meminta Nabi Musa ingin melihat wajah Allah, sesuatu yang bagus. Cuma kata Allah, Musa, jika gunung Tursina itu tidak hancur, engkau bisa melihatku. Kenyataannya hancur. Kalau di akhirat ada gunung Tursina, berarti di akhirat kita bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wujud ini, ingat Buya sudah menyampaikan ini dan di makalahnya ada, wujuhu yawma idzin nadhirah li rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri karena memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Allah yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita menuntut thariqah ingin musuh, nanti Allah yang kelihatan. Seperti apa kenikmatan itu, Pak? Surga beserta isinya kalah dengan keindahan wajah Allah. Semuanya karena itu makhluk. Maka sekarang kita sudah diajarkan oleh Abuya supaya kita memandang Allah dengan ruhaniyah dan hati kita, sehingga kita menjadi orang yang bahagia. Sehingga tatkala kita meninggal nanti, kita menanyakan Rasulullah, menanyakan guru-guru kita, seperti Rasulullah wafat menanyakan Jibril, karena Rasulullah dididik oleh Jibril. Tatkala akan meninggal Rasulullah, yang ditanyakan, aina Jibril. Nanti kalau kita meninggal, yang kita tanyakan guru dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Sehat ya, panjang umur. Jadi pasang dulu kembali. Enak orang thariqah ini akhlaknya, dan sebagian orang mungkin aneh. Inilah kenikmatan di dalam tambahan thariqah. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan,
maka orang-orang nanti akan memandang Allah. Ini namanya korinah al-korinah, makna lantai tidak litakbid, bahwa lam bukan litakbid karena adanya ayat Al-Quran wujuhu yawma idin nadhirah li rabbiha nazirah. Berarti Allah bisa dilihat. Karena Allah bisa dilihat dalam ayat tersebut, maka orang yang berpendapat Allah tidak bisa dilihat itu pendapatnya lemah. Tapi kan menurut saya begini, biarlah orang-orang kayak Mu'tazilah beranggapan bahwa Allah nggak bisa dilihat, biarin aja dia nggak lihat Allah, biar nangis nanti di surga. Susah-susah apa? Kita yang meyakini bisa melihat Allah, insya Allah enak. Tuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ada bahasa syarat baik di Al-Quran ataupun Al-Hadis, maka artiin itu bahasa syarat dengan syarat. Harus begitu. Jika ada bahasa sholat di dalam Al-Quran, aqimis sholat misalnya, maka artikan itu sholat sesuai dengan syarat. Sebab nanti selain syarat ada yang mengartikan bahasa tadi lugotan, aklan. Maka as-sholat itu bahasa syarat. Artikan itu kalimat sholat, aqimis sholat, dirikan sholat. Maka yang dimaksud sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Diakhiri dengan salam. Dan itu kok kalau diakhiri dengan salam, orang habis sholat suka ngusap muka. Lihat di dalam kitab yang lain, Hidayatul Mustarsyidin, ada itu hadis Rasulullah habis salam ngusap muka. Maksudnya emangnya di wajahnya ada nyamuk, gagal paham lah. Ya bacanya di anak dua pun nggak cukup. Lihat aku Hidayatul Mustarsyidin, Sarqawi, banyak. Mahali aja nggak cukup. Coba lihat lagi kitab Ar-Raudhah Imam Nawawi yang 8 jilid. Kemudian hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah kurikulum gitu. Ilmu kita tuh nggak ada apa-apanya kalau nggak ta'zim untuk guru. Buya nggak pengen digini, kita yang butuh. Alhamdulillah. Jika ada bahasa syarat, maka artikan bahasa syarat itu oleh syarat. Sebab contoh tadi bahasa sholat di dalam Al-Quran, Aqimis sholat liduluki syamsi misalnya, maka sholat yang dimaksud adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslim. Tapi ada tidak yang mengartikan sholat selain itu? Ada rubutan di mana doa. Maka aqimus sholat, dirikan oleh kamu sholat, bukan disuruh doa, disuruh aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Jika ada bahasa thariqah, nah sekarang contohnya
Dalam bahasa Toriko itu baca kayak wijdan, kayak tadi ittihad ulul. Jangan diterjemahkan selain oleh Toriko. Itu urkhos namanya. Jangan mengartikan hulu dengan lughatan. Tapi ta'rifi itu ittihad dan hulul oleh ahlinya di sini, karena itu bahasa Toriko harus mengikuti ulama Toriko. Nanya, kalau nggak ngerti nanya. Belum lagi kan ada nanti ahadiyah zat apa wahdah, itu wahdatul wujud di bawah. Dia bisa mampu nggak membedakan antara ahadiyah zat dan wahdah? Jangan-jangan nggak bisa membedakan. Nah kalau nggak bisa membedakan, namanya ini jelek, bukan jelek ya. Salahnya orang sekarang kagak ngerti ceramah. Kalau nggak ngerti diem dia. Yang bagus kagak ngerti nah fasalu ahla dzikri in kuntum la. Kalau nggak ngerti nanya sama yang ngerti. Maka sahabat kaget tatkala turun ayat ini, Pak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat kaget, semuanya kaget. Karena yang sahabat tahu, sholat itu takbir, ada ruku, ada sujud diakhiri dengan sah. Kemudian innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu malaikat Allah yusholluna 'alan nabi, ruku sujud ala nabi. Loh, kok Allah sholat ya? Lalu malaikat sholat. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Shollu kan artinya shollu nanti baru baca selawat lah. Tapi shollu bisa juga sholat lah kamu, benar nggak? Orang mustakul kalimatnya sama kalau kata ahli sorok. Ada mustaq, ada mustakul kalimat. Baru ada nisbah disebut istiqomah. Ini aneh orang sekarang pengen nafsirin Quran, ilmunya nggak cukup. Itu kan disebutnya ilmu alat. Nah, ilmu alat, balaghah alat, mantiq alat, sorok alat, istiqomah alat. Kayak kita bikin meja, itu alatnya cukup banyak. Ada gergaji, ada palu, ada meteran. Bikin meja cuma punya golok doang, mau digigitin untuk triplek. Ingin makan durian, Bapak tahu durian? Alatnya nggak ada, digigit sama mulutnya, duriannya belum kemakan, giginya udah habis. Itu ibarat orang sekarang ingin menafsirkan Toriko, tasawuf, tafsir, ilmunya hanya cukup, nggak sampai dengan keinginan Allah. Dia sudah celaka. Bawa-bawa orang lagi, mau diajaknya lagi, aneh. Tatkala ayat itu turun, para sahabat kaget. Hai orang-orang yang beriman, sholatlah kamu, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Hai orang-orang yang beriman, sholatlah kamu kepada Muhammad. Gila itu sahabat. Karena yang mereka tahu sholat tadi diawali takbir, diakhiri dengan salam. Akhirnya para sahabat bertanya, kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah? Lihat kalimatnya nusalli sesuai dengan perintah Al-Quran. Shollu, bagaimana cara kami sholat denganmu ya Rasulullah? Cara sholat dengan kami itu bukan rukuk, bukan sujud. Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Hadis riwayat Muslim dan juga Imam Bukhari. Sholat dengan kami tidak seperti sholat kamu dengan Allah. Sholat dengan kami artinya membaca sholawat. Maka di dalam ilmu fikih kalimat sholat, kalimat rahmat itu mustarok lafzi. Mustarok ada dua, jangan salah. Ada mustarok lafzi, ada mustarok maknawi. Mustarok lafzi itu apa? Satu lafaz banyak makna. Lafaz ainun bisa diartikan jahabul emas. Lafaz ainun bisa diartikan jariyatul air yang mengalir.
bisa diartikan Samsun, dalam semuanya adalah hakikat dari makna ain. Nah, ini disebut dengan kalimat mustarok. Mustarok lafzi. Ada yang kedua mustarok maknawi, kayak kalimat sholat. Mustarok lafzi, sholat untuk Allah berarti rahmat, sholat dari malaikat artinya istighfar, sholat kalau dibaca oleh kita sholawat artinya doa. Paham? Selesai deh. Oh, kata sahabat, Pak, orang kalau ngaji mulutnya udah berarti ngerti. Ini bapak udah belum nih? Berarti ngerti. Kata sahabat, oh gitu cara sholatnya. Bukan ruku dan sujud. Kalau Allah membaca sholawat, maka Allah menurunkan rahmat. Kalau malaikat membaca sholawat, istighfar. Kalau kita membaca sholawat, doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa doa? Karena kembali keberkahan sholawat itu kepada diri kita, karena Nabi Muhammad sudah mulia. Kayak kita memuji guru kita, guru nggak perlu dipuji, tapi dengan kita menyanjung guru kita, maka sanjungan itu akan turun kepada kita. Cirinya apa? Semangat ibadah. Bapak kalau punya guru apa aja, baik guru syariat, kitab dan segalanya, caci itu guru, jangan harap Anda akan semangat mengaji. Torikoh, kenapa ini menjadi syarat? Banyak itu syairan-syairan murid kepada gurunya, ya Allah tinggi-tinggi itu syairan. Di saat dia menyanjung gurunya, maka ada semangat ibadah seperti gurunya. Semangat guru ibadah yang turun ke murid. Para sahabat memuji Rasulullah, ma adwa wajhaka ya Rasulullah. Alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah. Bahkan ada sahabat yang nggak bisa tidur malam kalau kisahnya tidak memandang wajah Rasulullah. Apakah itu berlebihan? Tidak. Supaya keberkahan Rasulullah turun kepada sahabat tadi, karena turun maka timbul semangat ibadah. Baik. Itu mustarok lafzi. Yang kedua mustarok maknawi. Kalau mustarok maknawi, satu lafaz satu makna, cuma cara mewakufkan makna itu yang beda-beda. Contohnya sholawat itu artinya rahmat. Padahal cara mewakufkan ilmu wakful kalimat, maka nanti ada wad'an khoson limaudu'in lahu khos, wad'an khoson limaudu'in lahu am, wad'an aman limaudu'in lahu khos, wad'an khoson limaudu'in lahu khos. Itu dalam toriko dikaji itu Pak. Udah sempurna, toriko udah sempurna banget. Kita udah tinggal jalan aja. Gak harus mikir-mikir segala wad'an khoson, ngapain, diri itu ya benar. Udah sempurna, jalan takut dijamin ila yaumil qiyamah. Jangan bantu lagi istiqomah. Kata tadi Pak Kiai istiqomah. Kemudian udah ya selesai, jangan panjang-panjang ngomongin itu. Harus panjang-panjang. Saya ingin membuktikan saja bahwa thariqah ini dibenarkan oleh ilmu balaghah, oleh ilmu istiqomah, oleh ilmu usul fikih, oleh ilmu mantiq. Ayo bekerja dari apa? Dari tafsir dibenarkan. Baca tafsirnya, atau kalau ingin tahu thariqah tafsir Qushairi, Imam Al-Qushairi, baca. Jangan tafsirnya itu aja, baca Al-Qushairi. Itu tafsir orang-orang thariqah. Kemudian hadirin rahimahullah, ayat yang tadi lantaroni itu dibatalkan juga oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Badar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditolong Allah Subhanahu Wa Taala. 313 bisa mengalahkan lawannya yang begitu banyak. Jadi cara Allah membela itu yang sedikit dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy itu banyak, sementara kafir Quraisy yang banyak dilihat oleh Rasulullah dan para sahabat sedikit. Itu tuh cara nolong-nolong gak repot-repot. Orang kafir yang banyak tampak sedikit sekali di mata para sahabat. Sahabat Rasulullah yang jumlahnya 313, maka ada Asma Badar dalam kitab Bukhari, itu kelihatan orang kafir banyak. Sekarang yang takut siapa?
apalagi banyak. Nah kita ini Pak, kita ini nih, ya banyak ya barokah. Nah bagaimana teman-teman? Sering saya sampaikan, saya sering nyampaikan, saya biar keluar. Memang saya nikmat di dalam Pak, saya nikmat di dalam, udah di dalam aja dah, sama anak-anak ngaji. Nah memang hobi saya, apalagi ya macul kagak bisa, dagang kagak bisa, ya, ternak ikan juga nggak bisa. Saya pernah dulu Pak ternak ikan, tetangga semuanya ternak itu di kali itu di bawah pondok, kasih ikutan tetangga, soalnya ternak ikan, ikan lele banyak. Allah puji saya, padahal saya baca segala macam lah, minta sama Allah supaya berkah tahajud. Mereka tetangga saya nggak mungkin lah sholat tahajud, sholat duha supaya leleknya banyak. Tapi aneh, lele saya kagak mau gede-gede. Lah lele tetangga saya, wah subur-subur. Ini apa yang salah? Akhirnya saya nanya sama guru, caramu yang salah. Mereka tetanggamu memang bagiannya peternak, petani. Kamu itu bukan ngajar saya. Udah akhirnya tuh lele saya jual semuanya, udah saya bikin semen buat ngecor sekalian. Lele saya gede-gede, empangnya padahal sama pakai pur. Habis ngaji alfiah saya tebar, anak-anak kan selesai di 4 tuh. Nanti setelah di 4, nanti di 5 saya tebar. Tetangga saya sama, cuma saya nggak gede-gede. Kata dulu, bagian bukan usaha, sudah ngajar aja. Jadi saya menikmati itu, dan yang bisa ngeluarin ya Bu ya. Tapi kalau kata Bu ya, pulang ya pulang, apapun kata Bu ya. Nah makanya rugi banget orang di sini. Ya deketin Buya, dan untung banget ada kita semua yang dekat Buya. Kemudian kita menekatkan bahwa beliau mursyid dan bisa membimbing kita. Mari kita lihat, tatkala Rasulullah selesai perang Badar dan dalam peperangan itu menang, apa kata Rasulullah untuk menghibur orang Badar? Orang dalam peperangan itu kan semua sahabat senang banget. Pasukan sedikit bisa melihat, bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Allah bantu dengan malaikat muslimin. Malaikat itu memakai sorban. Makanya setan di situ yang menyerupai manusia dalam sarah-sarah hadis itu takut. Kamu bahkan di dalam Al-Quran diterangkan, kenapa setan kamu? Karena kamu, hai orang-orang kafir Quraisy, tidak melihat apa yang aku lihat. Aku lihat malaikat semuanya membela Muhammad. Jadi senang dalam peperangan itu. Kemudian kata Rasulullah, kamu sekarang yang senang ini nih dari peperangan belum seberapa. Nanti ada yang lebih senang dari ini. Apa ya Rasul? Kata Rasulullah, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati la tudamuna fi ru'yatih. Hai para sahabat, nanti kamu akan memandang Allah di yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah di dunia ma'rifat. La tudamuna fi ru'yatih. Kamu tidak berdesak-desakan memandang Allah, bagaikan kamu memandang bulan purnama. Jika sekarang bulan purnama, maka cahaya bulan purnama ini bisa dipandang oleh orang yang ada di Aceh, di Banda Aceh. Tidak harus berdesak-desakan. Di sini di bawah kita bisa memandang. Yang ada di Iran bisa memandang, tidak harus berdesak-desakan bagaikan memandang bulan purnama. Akhirnya sahabat mensyukuri hadis ini bisa memandang Allah nanti di yaumil qiyamah. Kesenangannya di dalam peperangan tadi menjadi kalah. Makanya wajar kalau para sahabat tatkala beliau akan meninggal semuanya tersenyum. Bilang aja tatkala mau meninggal istrinya nangis, kamu nangisin apa? Alqa Muhammadan, saya akan bertemu Muhammad dan saya akan bertemu Allah. Mudah-mudahan kalau kita meninggal begitu ya Pak ya. Istri kita nangis, anak kita nangis, kita senyum, kok Bapak senyum? Saya akan bertemu Rasulullah SAW. Kemenangan perang Badar tidak sepira dengan informasi bisa memandang Allah. Bahkan nanti kalau orang sudah masuk ke dalam surga, nanti orang berada masuk ke dalam surga, kata Allah, sudahkah kamu dapatkan semuanya apa yang telah aku janjikan? Sudah ya Allah, kata Allah, masih ada. Apa? Kamu belum memandang aku. Tatkala Allah nanti menampakkan zatnya,
Itu surga spontan menjadi kagak enak Pak. Bidadari yang begitu cantik terlupakan, kita terpesona dengan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang masuk thariqah dan wusul ke Allah sudah makrifat hidup di dunia sekarang. Melihat yang ada ini hanya penampilan luar. Dia tidak bergabung, tidak sholat, tapi hatinya sholat. Artinya sudah selesai sholat, hatinya hubungannya dengan Allah tetap jalan. Inilah orang-orang yang paling bahagia. Karena puncak kebahagiaan itu memandang Allah. Kalau gitu udah pengen cepat mati, jadi masuk surga. Nah, masuk surga ada juga ya. Mudah-mudahan kita dibimbing dikit dari segalanya. Tadi sudah disampaikan nama guru kita ini yang besari. Surga neraka itu makhluk Allah. Kita semuanya tentu ibadah hanya ingin mendapat ridho Allah. Mudah-mudahan semuanya nanti kumpul dengan guru-guru kita di yaumil qiyamah. Dan ini yang bisa dibayar keuntungannya. Dari sini hadirin rahimakumullah, para sahabat mereka tersenyum untuk menanti akan tajallinya Allah nanti di yaumil qiyamah. Nabi Musa meminta ingin melihat Allah. Tidak mungkin ada seorang nabi meminta sesuatu yang tidak layak, karena meminta untuk memandang Allah adalah sesuatu yang amat mulia. Kita berthariqah ingin ma'rifat kepada Allah itu sesuatu yang amat mulia. Mungkin generasi-generasi yang akan datang nanti nih, dari anak-anak ibu, P2T, dan anak-anak bapak. Kalau kita dulu masa kecil cita-citanya apa? Pengen jadi polisi, pengen jadi guru, pengen jadi kiai. Mungkin nanti anak-anak dari orang-orang thariqah ini, tak kalah ditanya cita-citanya apa? Ingin ma'rifat dan memandang Allah. Kalau MPTT menyebar sampai ke Nusantara, kemudian sudah begini banyak orang-orang tua yang ingin ma'rifat, lalu Allah turunkan kemakrifatan itu kepada anaknya, apa yang mustahil buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita istiqomah. Asalnya memang susah. Istiqomah itu istiqoman, istaqomah. Mustaqom kalimatnya juga lama. Istiqomah kalimat udah jadi dari istaqomah yastaqimu. Artinya istiqomah kan gampang. Saking tidak gampangnya istiqomah, Rasul masih disuruh pasrakin kama umirta. Istiqomah ya Muhammad sebagaimana kamu diperintahkan untuk itu. Maka orang yang istiqomah sudah dijelaskan, sering kita dengar, khairun min alfi tarah. Jadi intinya kita kumpul begini ingin usul Allah, maka kajian-kajian kita itu bukan kajian-kajian yang di luar, ya. Jadi tidak selesai pikir, bahkan anak yang terkomus malah di sini sudah jadi badari anak tolipin ya. Wah, udah selesai. Tidak, sama orang thariqah jangan ragu sama yang fikih, udah semua fikihnya, ya udah semua. Apalagi di sini udah banyak kita faktor mu'in atau i'anatul tolipin, tapi enggak di situ. Karena tadi dalam kelompok-kelompok itu memang ada orang yang tidak memahami dan tidak mau bertanya, hanya membanggakan ilmu syariat, dan itu memang juga terjadi pada ayahanda pengarang kitab Sarhul Hikam. Siapa? Ibnu Athaillah Sekandari, bapaknya sampai wafat tetap tidak ada ilmu batin, semua ilmu adalah zahir. Tapi anaknya Ibnu Athaillah Sekandari, dia masuk thariqah Syadziliyah dan menjadi mursyid dalam karangannya begitu banyak. Orang-orang sekarang yang tidak mau dan tidak mau paham, tidak mau terbuka karena ada hawa nafsu di dalam hatinya, tidak menerima thariqah. Insya Allah anak cucunya nanti akan menjadi pejuang MPTT. Karena itu sudah terjadi pada Rasulullah. Ikrimah itu kan bapaknya memusuhi Rasulullah. Ibnu Athaillah bapaknya memusuhi ahli thariqah, tapi anaknya menjadi pembela thariqah. Mereka nanti hilang timbul generasi-generasi yang baru. Saya sih inginnya semua bupati yang ada di Aceh, gubernur semuanya orang PTT beres urusan. Benar-benar. MPU-nya semua PTT. Duduk ya, kemudian ngaji. Oh, tak syukur ngajinya pintar banget. Kuliah anak-anak kuliah kurang apa sih? Nah, maka
Kita di dalam menjalani ini sudah cukup sekali alat-alat yang untuk sampai kepada Allah, sebagaimana Buya sampaikan, syariat, thariqah, hakikat, selesai. Kemudian dalam syair-syairan juga, Nabi Musa alaihi salatu wassalam tadi meminta sesuatu yang sangat mulia itu karena desakan kaumnya, karena menurut Bani Israil sah disebut Tuhan jika dia kasat mata. Karena orang Bani Israil itu Tuhan itu harus dilihat, maka dia meminta kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa meminta sesuatu yang baik, tujuannya untuk menjawab pertanyaan dari Israel. Maka kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tubtu ilaik, bukan subhanallah, tubtu ilaik wa ana awwalul. Ini saya tahu ya Allah, dan saya orang yang pertama sekali beriman. Ini ucapan Nabi Musa. Hikmah daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialog dengan Allah. Kalau saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki keagungan di atas para nabi, tentu Nabi Muhammad tidak mau turun kayak Nabi Idris alaihissalam yang sekarang dia tidak turun di langit keempat. Itu hanya melihat bidadari di surga, tidak mau turun. Iya kan? Ya mungkin bapak-bapak kalau diberangkatkan melihat surga tidak mau balik ke tawaf. Sini aja, beda. Bukankah orang yang telah dimasukkan ke surga tidak mungkin dikeluarkan dari surga ya Allah? Itu kata Nabi Idris. Orang udah masuk surga tidak mungkin dikeluarkan dari surga. Kalau orang masuk neraka masih ada dikeluarkan dari neraka masuk ke surga. Nabi Idris apa? Nabi Muhammad kok enggak? Coba bayangkan. Inilah yang disebut kalau kata Abu sudah kemudian bakal. Jadi tawakal mengikuti Allah. Kalau saya misalnya, ya jangankan melihat surga dan mimpi aja mimpi ini, mimpi melihat surga, mimpi melihat bidadari. Lalu saya mulai, kenapa engkau melekkan saja ya Allah? Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun. Ini akunnya Nabi Muhammad. Dia ingin membagi-bagikan. Oke, kita tarik ke bawah. Mursyid Thariqah, buat beliau udah cukup karena butuh nih namanya orang-orang. Dia butuh saya, dia butuh bapak. Beliau sudah bahagia berzikir, berdialog dengan Allah setiap malam. Tapi mereka, para mursyid, guru kita, memiliki kita kecewa. Jika Anda diberikan nikmat oleh Allah, tebarkan nikmat itu. Ajak orang-orang, jangan sendirian. Inilah tugas Abdiya. Tugas semua para mursyid. Karena mursyid meneruskan perjuangan para roh. Ini yang disebut dalam syariat ahlul silsilatihum ahlul inayah. Fahuduhum bihafzin wahidan ba'da wahid. Hai manusia, mereka yang telah memiliki tambang silsilah thariqah adalah orang-orang yang akan menolong Anda. Pegang itu tambang dari satu guru sampai ke guru, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat menyentuh sekali buat seluruh pengamal thariqah. Maka orang thariqah dia memiliki tambang yang baik tadi. Tambang itu sampai ke Rasulullah. Thariqah Naqsyabandiyah al-Khalidiyah kalau diperlihatkan oleh Allah ujungnya kemana? Ujungnya dipegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipegang malaikat Jibril terus nyambung ke sana ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi bahkan ada seorang ulama thariqah dia melihat tambang thariqah itu para gurunya semua ini bukan ini saja. Subhanallah, itu tambang thariqah. Ya bisa dia mengambil thariqah, alhamdulillah ya. Ya gini dah ibu, mudah-mudahan Buya panjang umur. Ya panjang banget, karena orang baik semua. Dan sampai kita bisa manfaat semua ya. Itu juga yang sudah ngambil awas istiqomah sampai wafat, jangan dilepas, jangan kemana-mana, amalkan. Kemudian tawajuhnya dijaga. Hanya dengan cara itulah kemudian kita akan merasakan ladzat ta'ah wa ladzat al-munajah wa ladzat dzikr, lezat zikir, lezat ta'ah dan lezat munajah ada pada Rabbullah.
Nah sehingga Nabi Musa tadi dia bertaubat kepada Allah, dan ternyata Nabi Musa di dunia tidak melihat wajah Allah. Kalau mendengar suara Allah, iya wa kallamahu. Nabi Musa dalam umur Barawi, tatkala dia berdialog dengan Allah di Gunung Tur Sina, setelah dialog dengan Allah, bila sautin wala harfin, kena kalamnya kalam nafsi. Kalau kalamnya kalam nafsi, kata ulama-ulama ahli tauhid, berarti lafaznya amalnya nafsi juga. Karena tanpa menggunakan lafaz bila sautin wala harfin, beda dengan mukajilah, tidak ada yang namanya kalam nafsi. Yang ada itu kalam lafzi. Padahal kata ahli sunnah wal jamaah, kalam lafzi maknanya karena kalamullah al-qadim harus amrnya amr nafsi, di mana Allah berfirman aqimus shalah amr tuduh, maknanya tujuh menunjukkan kepada wajah, itu adalah amr nafsi. Sehingga ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah al-qadim, berbeda dengan Mu'tazilah, karena Mu'tazilah tidak meyakini adanya kalam nafsi. Yang namanya kalam harus diharfin wa sautin, dia tidak mengerti tentang dalam lafaz pada madlul. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu kepada para sahabat tentang kehusuan, tentang ihsan. Alhamdulillah Rasul mengajarkan para sahabat generasi pertama udah baik-baik banget. Nah sampailah ajaran ihsan ini kepada kita. Maka Buya telah menyampaikan tadi bahwa ihsan itu untuk memperbaiki iman. Bagaimana iman kita rapi? Kalau tidak akan ta'budallah ka'annaka supaya bagus iman kita. Kalau iman sudah bagus, wahabbada ilaihi iman, nanti di saat kita sholat, zikir, di sana ada jeda, ada tarikan-tarikan, ada rasa-rasa di dalam kita melakukan kalimat Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mari mudah-mudahan kita nanti bisa melihat Allah di yaumil qiyamah. Dari dulu ya Allah itu banget melihat kita. Karena Nabi Musa saja tadi setelah mendengar suara dari Allah yang bila sautin wala harfin min kulli jihad, pokoknya dari semua jihad, itu Nabi Musa dari Gunung Tur Sina telinganya dia tutupi, Pak. Dia tutupi. Kata Umar Barawi di Mandasuki. Kenapa? Tatkala Nabi Musa mendengar suara manusia, takoyya langsung muntah. Suara manusia ternyata dia enak banget, dia jelas dibanding dengan tadi kalau Allah al-Qadim. Makanya alhamdulillah kita masih mendengar suara kori, suara apa enak-enak. Kalau memang kita sudah kayak Nabi Musa, tidak mungkin kita bukan Nabi, kita bukan siapa-siapa, tapi kita cinta dengan para wali, kita cinta dengan para Nabi, tentunya kita tidak akan suka dengan suara manusia. Ibu, bapak, kalau suara ini suara saya dibandingkan dengan suara Al-Qari, nggak ada apa-apanya, muntah langsung kan. Nabi Musa langsung muntah, mendengar suara manusia. Saking nikmatnya suara Allah yang bila harfin wala sautin. Nah nanti puncaknya nikmatan kita bisa melihat Allah, dan ternyata orang-orang yang berada di surga di sini ternyata puasnya karena memandang Allah. Karena di dunia kita bisa usul dan makrifat kepada Allah, karena di dunia kenikmatan hidup ya makrifat kepada Allah. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah yang selalu untuk berada duduk di dalam thariqah Qadiriyah, dalam thariqah Naqsabandiyah Al-Qadiriyah ini, dan apa yang dididik oleh Al-Qadiyah mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Allah tidak pelit jika kita betul-betul ingin ma'arifat dan dari guru enggak pernah berhenti mendoakan kita. Insya Allah kita akan bisa. Insya Allah kita akan bisa. Insya Allah kita akan bisa berkat guru dan kesungguhan hati kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.